warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairiah dari PAI 4B NIM 2019 44012535. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sumber belajar. Belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik dapat belajar secara individual. Dirumuskan oleh beberapa ahli tentang pengertian sumber belajar, di antaranya menurut Dageng, sumber belajar yaitu segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang pembelajaran, sehingga mencakup sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar agar terjadi perilaku pembelajaran. Sedangkan menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar adalah semua sumber, baik itu pesan, orang, bahan, alat, teknik, atau latar yang digunakan peserta didik baik secara individu maupun kelompok untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan menurut Sells dan Ritchie menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber yang digunakan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk sistem pendukung, materi, ataupun lingkungan pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya materi atau alat yang digunakan dalam pembelajaran, namun juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia dan membantu seseorang dalam belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan melalui suatu alat. Sumber belajar juga dapat diartikan segala sesuatu, baik yang telah tersedia maupun yang direncanakan. Dengan demikian, maka untuk mempermudah klasifikasi sumber belajar itu, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu klarifikasi sumber belajar. Di sini klarifikasi sumber belajar terbagi menjadi 6. Nah, yaitu yang pertama ada pesan, message, yaitu adalah informasi yang disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Contohnya seperti bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, nasihat, dan sebagainya. Untuk yang nomor 2 yaitu ada manusia atau people, orang yang menyimpan informasi atau menyalurkannya, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contoh seperti guru, aktor, siswa, pembicara, pemain, dan tidak termasuk tim teknisi dan tim kurikulum. Yang ketiga yaitu ada bahan material, yaitu suatu bisa disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya itu seperti film, slide, tape, buku, gambar, dan sebagainya. Nah, untuk yang nomor 4 itu ada peralatan, device. Sesuatu bisa disebut media, hardware, yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contohnya seperti TV, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Nah, untuk yang nomor 5 yaitu ada teknik atau metode. Nah, prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti ceramah, diskusi, simulasi, belajar mandiri, dan sebagainya. Nah, untuk yang nomor 6 itu ada lingkungan. Nah, lingkungan di sini situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Contohnya ruangan kelas, studio, aula, dan sebagainya. Nah, klarifikasi yang lain bisa dilakukan terhadap sumber belajar sebagai berikut. Itu A, sumber belajar cetak seperti buku, majalah, koran, dan sebagainya. Dan yang B, sumber belajar non cetak seperti film, slide, video, model,
instansi, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang C yaitu ada sumber belajar yang membentuk fasilitas, yaitu seperti perpustakaan, ruang belajar, seperti itu, dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya juga ada sumber belajar yang berupa kegiatan. Contohnya seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, seperti taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan sebagainya. Pada saya yang C, komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar 1A. Tujuan dan fungsi sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik implisit maupun eksplisit. Karena itu, tujuan dan fungsi sumber belajar juga dipengaruhi oleh setiap jenis variasi sumber belajar yang digunakan. B. Bentuk dan keadaan fisik sumber belajar. Wujud sumber belajar secara fisik satu sama lainnya berbeda-beda. Misalnya, pusat perbelanjaan berbeda dengan kantor bank sekalipun keduanya sama-sama memberikan informasi mengenai perdagangan. Jadi, keadaan fisik sumber belajar itu merupakan komponen penting. Nah, pemanfaatannya hendaklah dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Yang C, peran. Yang C adalah pesan. Pesan termasuk komponen dalam belajar, sebab sumber belajar harus mempunyai membawa pesan yang digunakan, pesan yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai sehingga mereka memperlihatkan dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien serta terserap secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu D, faktor-faktor sumber belajar. A. Perkembangan teknologi. B. Nilai-nilai budaya setempat. C. Keadaan ekonomi pada umumnya. D. Keduanya pemakai. Yang selanjutnya yaitu E. Pemilihan sumber belajar. Secara umum, kriteria pemilihan sumber belajar ada dua, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu 1. Kriteria umum antara lain ialah ekonomis, dalam pengertian murah, teknisi atau tenaga, praktis dan sederhana, fleksibel, relevan dengan tujuan pengajaran, dapat membawa efisien dan kemudian mencapai tujuan pengajaran, memiliki nilai positif bagi proses pengajaran khususnya bagi peserta didik, sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang. Yang selanjutnya yaitu 2. Kriteria berdasarkan tujuan antara lain ialah sumber belajar dapat memberikan motivasi pada siswa, sumber belajar untuk mempunyai pembelajaran, sumber belajar untuk meneliti, sumber belajar untuk memecahkan masalah, sumber belajar untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sumber belajar. Kenapa sumber belajar itu penting? Karena pemilihan sumber belajar secara teratur bisa menyeimbangkan proses belajar mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari sumber belajar. Nah, dengan adanya sumber belajar, kita dapat mendapatkan informasi belajar secara langsung dan konkret. Contohnya seperti kunjungan ke museum atau kebun binatang. Nah, yang kedua yaitu sumber belajar bisa didapatkan secara tidak langsung dan konkret seperti buku majalah, koran, atau sumber berita lainnya. Yang ketiga, menambah wawasan cakrawala secara luas di dalam kelas seperti film, foto, dan narasumber. Yang keempat yaitu menambah wawasan dan pengetahuan secara luas serta informasi yang akurat dan terbaru seperti buku bacaan, ensiklopedia, majalah, dan lain-lain. Yang kelima, dapat memecahkan masalah instruksional baik yang makro maupun mikro. Yang keenam yaitu apabila dikelola dengan benar dan tepat, maka
sumber belajar ini bisa menjadi motivasi yang positif bagi para siswa. Yang terakhir yaitu merangsang untuk berpikir dan berkembang lebih lanjut, karena apabila sumber belajar ini digunakan untuk siswa agar bisa menalar, dan akhirnya siswa lebih aktif untuk memberikan pendapatnya. Hal ini didapat dari buku teks bacaan, film, dan sumber belajar lain, karena di sini bisa merangsang penalaran para siswa.